Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca. Perkenalkan, nama saya Kakak Putri Eka Murti dan anggota kelompok saya Saudari Ipin Elipsyah dan juga Saudara Lana Rozikin. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan kata, suara, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu membaca. Menurut Handy Blocks menyatakan bahwa tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari halaman 597, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dapat digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik tidak dapat dipakai atau digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menyatakan jumlah. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dapat digunakan untuk unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dapat digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma juga dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Yang keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua dapat digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik dua juga dapat digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung dapat digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung juga dapat digunakan untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tanya. Tanda tanya hanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? B. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurang untuk menyatakan bagian kalimat yang disajikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, B. Lahir pada tahun 1963. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang memberikan keseriusan, kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. 10. Tanda kurang. Tanda kurang mengapit angka atau huruf yang meminci satu urutan karangan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam unsur, surat, dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 1 tahun takwim. Misalnya Jalan Keramat 111/10. 15. Tanda
penyingkat atau apostrop. Tanda penyingkat atau apostrop menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Tanda kurang siku mengepit keterangan dalam kalimat penjelas tanda kurung siku. 12. Tanda petik. Tanda petik mengepit petikan langsung yang berasal dari pencitraan dan naskah dan atau bahan tulisan lain. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengepit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing.